lagi dengan saya Santi Febri Arianti yang akan menjadi teman diskusi kalian tentang kimia. Di video sebelumnya, kita telah membahas mengenai king satuan dalam kimia yaitu mol dan penerapannya ke stokiometri. Seperti yang sudah saya janjikan, kali ini kita akan membahas mengenai reaksi larutan secara khususnya koligatif larutan. Kalau kita membahas larutan, berarti ada zat pelarut dan zat terlarut dong ya. Mengenai apa itu larutan bisa kita flashback ke video di materi pertama. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan like video ini ya. Terdapat beberapa sifat fisis larutan yang bergantung pada jumlah partikel zat terlarut, tetapi tidak bergantung pada jenisnya. Sifat-sifat seperti itu dikelompokkan sebagai sifat koligatif larutan, meliputi penurunan tekanan uap larutan, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik larutan. Kita bahas satu-satu. Namun mengenai penurunan tekanan uap larutan yang dinyatakan dengan hukum Raoult telah kita bahas sebelumnya di video konsep mol dan stokiometri. Yang ini nih. Masih ingat kan ya? Sehingga akan kita lewati. Langsung kita diskusi mengenai kenaikan titik didih. Suatu cairan tanpa zat terlarut di dalamnya akan memiliki titik didih berbeda dibandingkan jika mengandung zat terlarut. Contohnya air murni akan mendidih di suhu 100 derajat Celcius. Namun jika kita larutkan gula ke dalamnya, larutan gula ini akan mendidih pada suhu kurang lebih 100,3 derajat Celcius. Tentu saja ini juga tergantung dari berapa banyak gula yang kita tambahkan pada air tersebut. Dari sini terlihat larutan gula mengalami peningkatan titik didih sekitar 0,3 derajat Celcius akibat penambahan zat terlarut, yaitu di sini adalah gula. Secara umum rumus untuk kenaikan titik didih larutan adalah sebagai berikut. Contoh soalnya adalah suatu larutan dibuat dengan melarutkan 18 gram glukosa dengan MR-nya adalah 180 gram per mol dalam 150 gram air. Berapa kenaikan titik didihnya? Oke, kita selesaikan bersama. Dari tabel diketahui bahwa KD air adalah 0,52 derajat Celcius per molal. Molalitas larutan glukosa kita cari adalah 18 gram glukosa dibagi 180 gram per mol glukosa dikali 1000 gram air dibagi 150 gram air. Sehingga molalitas glukosa kita dapatkan adalah 0,67 molal. Kita cari delta T sama dengan KD dikali molalitasnya sama dengan 0,52 derajat Celcius per molal dikali 0,67 molal. Sehingga delta T-nya kita dapatkan adalah 0,34 derajat Celcius. Di negara yang memiliki musim dingin karena suhu udara dapat mencapai di bawah titik beku normal air, maka diperlukan zat yang dapat menurunkan titik beku air dalam radiator mobil yang disebut zat anti beku. Zat anti beku yang banyak digunakan untuk radiator ialah etilen glikol atau rumus kimianya adalah C2H6O2. Untuk mencairkan es yang terdapat di jalan-jalan dan trotoar pada musim dingin digunakan CaCl2 sebagai penurun titik beku larutan. Oke, kita masuk ke contoh soalnya, yaitu menghitung penurunan titik beku larutan. Hitung titik beku larutan 6,2 gram etilen glikol C2H6O2 dalam 100 gram H2O. Kita selesaikan bersama. Kita cari dulu yang pertama molalitas larutannya, yaitu 6,2 gram etilen glikol dibagi 62 gram per mol etilen glikol dikali 1000 ml pelarut dibagi 100 ml pelarut. Hasilnya molalitas larutan didapat 1 molal. Baru kita dapat mencari delta TB-nya sama dengan KB dikali molal sama dengan 1,86 derajat Celcius per molal dikali 1 molal sama dengan 1,86 derajat Celcius. Sehingga didapat titik beku larutan sama dengan titik beku normal air dikurangi delta TB. Yaitu kita tahu semua titik beku normal air adalah 0 derajat Celcius dikurangi 1,86 derajat Celcius. Hasilnya adalah minus 1,86 derajat Celcius.
masuk ke tekanan osmotik. Osmosis adalah proses pemindahan pelarut dari larutan yang memiliki konsentrasi lebih rendah ke larutan yang konsentrasinya lebih tinggi melalui lapisan tipis yang hanya dapat ditembus oleh molekul-molekul pelarut. Lapisan tipis itu disebut membran semipermeabel. Contoh membran semipermeabel ialah kertas perkamen dan dinding sel makhluk hidup. Migrasi pelarut terjadi dari larutan encer ke larutan pekat hingga dicapai keadaan kesetimbangan konsentrasi. Tekanan dapat digunakan untuk mencegah terjadinya osmosis. Tekanan diperlukan untuk menghentikan osmosis dari pelarut murni ke dalam larutan disebut tekanan osmotik larutan atau Pi. Tekanan osmotik larutan berbanding lurus dengan konsentrasi molar zat terlarut. Contoh menentukan MR dari tekanan osmosis. Untuk menentukan massa molekul relatif protein tertentu, 1 dikali 10 pangkat min 3 gram protein dilarutkan ke dalam air sampai volume larutan 1 mili. Tekanan osmotik larutan ini ditemukan sebesar 1,12 torr pada 25 derajat Celcius. Hitung massa molekul relatif protein tersebut. Oke, kita selesaikan bersama. Pada kasus ini, Pi-nya sama dengan 1,12 torr dikali 1 atmosfer dibagi 760 torr sama dengan 1,47 dikali 10 pangkat min 3 atmosfer. Sedangkan kita sudah tahu R-nya adalah 0,082 liter atmosfer per Kelvin mol dan T-nya adalah 298 Kelvin. Sedangkan V-nya kita buat dalam satuan liter 0,001 liter. Kita tahu rumusnya, Pi sama dengan N per V atau M dikali R kali T. 1,47 dikali 10 pangkat min 3 atmosfer sama dengan mol dibagi 0,01 liter dikali 0,082 liter atmosfer per Kelvin mol dikali 298 Kelvin. Hasilnya di sini mol sama dengan 6 dikali 10 pangkat min 8 mol protein per liter. Jadi jumlah mol protein untuk 1 gram sebesar 6,01 dikali 10 pangkat min 5 mol. Sekarang baru kita bisa cari MR-nya. MR protein yaitu 1 gram dibagi 6 dikali 10 pangkat min 5 mol dikali 1 mol per gram. Hasilnya adalah 1,66 dikali 10 pangkat min 4. Osmosis balik. Proses osmosis dapat dihentikan bahkan dibalikkan dengan menggunakan tekanan yang sama atau lebih besar dari tekanan osmotik larutan. Osmosis balik berguna untuk desalinasi atau penghilangan garam dari air laut untuk memperoleh air tawar. Contoh menentukan jumlah zat dari tekanan osmosis. Tekanan osmotik larutan yang dibuat dengan cara melurutkan 1 gram hemoglobin ke dalam air sampai volume larutan 100 mili adalah 2,75 torr pada 20 derajat Celcius. Hitung A. molaritas larutan dan B. massa molekul hemoglobin. Oke, kita selesaikan bersama ya. Kita tahu di sini Pi sama dengan MRT atau M sama dengan Pi per RT. Karena Pi sama dengan 2,75 per 760 atmosfer dan R adalah 0,082 liter atmosfer per Kelvin mol. Sedangkan kita tahu T-nya adalah 293 Kelvin, maka molaritasnya sama dengan 2,75 dibagi 760 atmosfer dibagi 0,0821 liter atmosfer per Kelvin mol dibagi lagi 298 Kelvin, hasilnya adalah 1,5 dikali 10 pangkat min 4 mol per Kelvin, di mana molaritas sama dengan mol per volume, sehingga jumlah mol hemoglobin sama dengan massa hemoglobin dibagi massa molekul hemoglobin. Jadi 1 gram dibagi massa molekul hemoglobin. Molaritas sama dengan 1 gram dibagi massa molekul hemoglobin dibagi 0,1 liter, sehingga 1,5 dikali 10 pangkat min 4 mol per liter sama dengan 1 gram dibagi massa molekul hemoglobin dikali 0,1 liter, sehingga massa molekul hemoglobin didapatkan 6,7 dikali 10 pangkat 4 gram per mol atau 67.000.
Sifat koligatif larutan elektrolit yang dibahas mencakup faktor Van Hoff untuk semua persamaan yang terasosiasi. Oke, sekarang kalian tahu bahwa adanya zat terlarut dalam larutan berperan besar terhadap larutan itu sendiri. Di video yang akan datang kita akan membahas mengenai kesetimbangan. Bukan kesetimbangan dalam artian berat. Buang bayangan sirkus dalam benak kalian. Thank you for watching.